Balik lagi. Merianian. Balik lagi. Merianian kita Merianian hari ini. Apa gara-gara Maria ngelap? Nah, Iya. dia Caca Pokoknya rajin. Maria kau harus bersih-bersih lagi. Karena tamu-tamu kita ini bukan orang sembarangan, Maria. Walaupun kadang petinggi, pejabat, walaupun warung kita tidak seberapa, wong yang berprestasi, wong yang berkarya, bukan wong artis. masing-masing, Maria. Ya ini main lengket-lengketan siapa main lengket-lengketan ini? Bukan main lengket-lengketan, tadi makan pempek, ada cukonya Nah, ada di situ. pempek. Oh iya. Nah, lap-lap lah, bersih-bersih lah. Bersih-bersih lah, Maria. Kau nih, kalau jago warung tuh bener lah dikit, Maria. Kadang-kadang Awak jagoan dia dewe. Iya, kadang-kadang kalau abah balik ke warung ini, kadang-kadang dia udah kate. Nah, Kemana juga Maria? Nongkrong dekat Makonyo, lorong. makonyo gaji aku dinaikin. Iya, kalau percuma juga kami naik ke gaji kau kali habis duit kau untuk kumpul-kumpul dengan geng motor. nah. Lah ya kan Budak-budak. kehidupan saya kenapa situ yang sirus sih? Bener dikit, tapi kan kau ada tanggung jawab. Sayang, kau tuh apa? Berok, bercelana terus gawe kau. Hei, Bukannya kenapa? Sudahlah Maria, bener-bener lah gawe nih kita nih. Iya, Bener kita ngurus ini lagi warung. zaman-zamannya ini zaman susah, nah ada inflasi. Nah, kau Apalagi Wah, Ebo tahu enggak kalau ngomongin soal inflasi? tidak tahu. Nah, apalagi Wak Abah, apalagi Maria, makanya kita harus nanyo inflasi itu apa dia dampaknya untuk kita. Jangan nongkrong, bener Jangan nongkrong, baik waktu belajar. sungguh dikit-dikit. mati aku Nah, jadi penasaran. kebanyakan udah ini Caknya. Sampai mati. Nah, Itu ya kemarin Allah. kan bintang tamu Minggu kita lalu? dari kejaksaan. Ya, Ini jadi- bakal datang lagi. Konon kabarnya yang dari kejaksaan juga. Nah, ini bukan wong basing-basing datang. kau bener-bener Ini lah wong dikit Maria. pinter dan wong berpengaruh. Lagi di Berarti sidang orang sama hukum bapak ya? itu kan. Iya, wong Nah, hukum, wong ngerti pinter, hukum. berprestasi. Bukan lagi. Ganteng. Ganteng. Iya. Waalaikumsalam. 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 Wah, ya Allah. Bisa tinggi ya bapak ini. Pak Radian datang Pak Radian datang lagi, Pak Radian. Iya, Pak Radian. Sehat Pak Radian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh duduk ya? Boleh. Boleh, Pak, silakan, Pak. Nah. Pak Radian tidak kapok-kapok datang ke sini. Betah tuh Betah main nanti ke di warung sini Pak kita. Radian. Iya. Sehat Pak Radian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bawa kawan baru hari ini. Iya. Pak. Iya. Aku bawa kawan baru lagi. Iya. Kenalan dulu dengan Kenalan kawan baru dulu. ini. Ah. Kalau dasi merah ini berarti wongnya banyak duit. Nah, Nah, amin. Amin didoakan Jadi Pak. memang uang kejaksaan tuh uangnya belagak galau. Iya, Nah. benar. Kalau kemarin itu uang dari jaksa bidang pidana umum, hari ini kami bawa pengacara. Pengacara. Oh. Pengacaranya kejaksaan. Jadi jaksa itu tidak sekedar nyidang perkara pidana, tapi dia pacak juga jadi pengacara. Tapi pengacaranya pengacara negara. Oke. Jadi yang jadi kliennya itu negara. Negara. Apakah Pemda, apakah Oh. BUMD. Jadi membela negara ya, BUMN. Pak. Iya, Ah, jadi dibela dia negara. ini menjadi pengacara untuk kepentingan negara. Kalau kaget misalnya negara itu digugat, apa dia jadi penggugat, Iya, apa iya. dia jadi terlapor, Iya. apa dia jadi pelapor. Nah, kaget mereka lapor ke Pak pengacara kami. Pengacara ini. Wah, luar biasa. Coba Bapak kenalan dulu. Kenalan dulu Nah, nih, dari boleh, mulai Pak. dari Pak Kumis Indah ini. Tahu Ebo jangan nyinggung kumis terus. Enggak Iya. apa abah nih. Siapakah gerangan Iya, abang kita yang siapakah? pakai kumis ini? Nah, Ya, terima kasih Iya. kepada Wak Ebo, Cik Maria, sama Wak Wak Teh. Abah. Wak Abah. Wak Abah. Ya, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naungan Harahap, SHMH. Saya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai koordinator di bidang perdata dan tata usaha negara. Ya baru juga di sini. Baru Pak. Saya senang di Sumatera Selatan. Asalnya dari Aceh. Oh dari Lama Aceh. dari Aceh. Kirain dari Medan Pak. Dari namanya Naungan Harahap. Itulah, memang betul namanya Medan. Iya, Naungan Harahap. Aku lihat ini. asalnya dari Aceh, Pak. Cuma lamanya di Aceh. Lama di Aceh. Maaf Pak, kami rasa-rasa denger radio ini, Pak. Merdu. Sahdu suara beliau. Rasa-rasa pengen tobat kami. Tapi jangan nanya mie Aceh. Iya, iya, iya. Lagi nak minta bikin mie pula. Ya, tidak apa-apa, mana ada waktu luang, Pak. Jangan bingung-bingung. Bapak ini anak Nusantara pokoknya. Iya. Iya, Nusantara. iya, Nusantara banget. pokoknya. Masih di bawah NKRI lah. NKRI. Iya. Iya, benar-benar. Bapak Naungan Harahap. Abang Naungan. Abang, kita Abang panggil. Naungan. Iya, Oh iya. Abang akrab. Kalau yang sebelah Berapa? izin, Mamas ya? Mas, Mas. Mamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang bisa berada di sini. Siap, Bang. Atas undangannya dari PAL TV,
khususnya kami mendapatkan kenalan baru lah. Iya. Pak Ebo, Wabah juga Ci Maria. Cek Maria. Saya Eko Nugroho, kasih pertimbangan hukum pada asisten perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Wow. Panjang jabatan. Banyak ini. sus. Kasih pertimbangan Pertimbangan hukum hukum pada pada Asdatun Kejati Sumsel. Betul. Beda dengan kita kasih sayang. Kita kasih mengasihi Iya, ya. kasih mengasihi. Kalau Pak Radian Pak kan- Radian nggak usah ini. kenalan lama lah, nih, kenalan, lama. Kon. Ya walaupun itu kan tapi pemirsa Betul. yang Iya, iya, pemirsa kan harus Nah, tahu. kalau ada yang baru bergabung ya, Pak Iya. Radian ini siapakah gerangan? Nah, Iya. siapakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Radian sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kasih penerangan hukum Pak ya. Penerangan hukum. Kalau ini tolong Pak hidupnya diterangin. Gelap soalnya. Jadi sedikit tadi sudah disampaikan oleh Pak Radian, tugas dari beliau berdua ini adalah pengacaranya negara. Iya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dengan negara atau pemerintah, beliau yang akan turun tangan Iya. untuk menanganinya. Nah itu Kasusnya. kasus-kasus apa baik? Apakah apa namanya itu perdata ataukah kasus apa namanya itu? Sudah lah Abah jangan cecek detailnya Iya. bae lah nih Bapak ini. Yo, belet-belet ngomong Langsung dengan uangnya nih. Iya, Iya. langsung ngomongnya bae nah. Ini Abang- perdata, tata usaha negara Nah. atau kasus-kasus kriminal? Nah, Macam macam mana, Pak, itu, Pak? Ah, beda apa itu? Nah, kayak biarlah kita Coba. tanya ke Nah, Mas Pak deh, Eko. Mas, Mas, deh. Mas, Ya, Mas Eko. Mas Eko. Paling ganteng. Nah, silakan Mas Eko. Jadi selama ini kita mengenal jaksa atau kejaksaan itu identik dengan beberapa figur ya. Yang biasa kita kenal, yang masyarakat kenal itu salah satunya jaksa penuntut umum. Yang biasanya bersidang di pengadilan. Kenapa disebut penuntut umum? Ya berarti karena melakukan penuntutan tindak pidana mewakili kepentingan umum atau mewakili kepentingan masyarakat. Kemudian kita juga ada mengenal jaksa penyelidik dan penyidik. Biasanya untuk tindak pidana korupsi kita mempunyai kewenangan di situ yang biasanya masyarakat sudah familiar mengenai hal tersebut. Ada juga jaksa eksekutor, kami satu-satunya institusi negara yang punya kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana yang sudah terbukti mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan. Nah, ini suatu hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa di kejaksaan juga berdasarkan kewenangan yang ada pada undang-undang itu kami ada yang namanya jaksa pengacara negara. Jadi jaksa pengacara negara ini kami bisa mewakili kepentingan dari instansi pemerintah, instansi daerah, kementerian, BUMN, BUMD, dan beberapa badan usaha yang di situ ada penyertaan modal negara. Kami bisa mewakili sebagai jaksa pengacara negara, baik dalam proses litigasi atau dalam proses beracara di pengadilan maupun non litigasi di luar pengadilan. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan semata-mata di pengadilan dan tidak semua perkara itu identik dengan tindak pidana. Contoh hal-hal yang berkaitan dengan perdata untuk membedakannya dengan pidana. Kalau pidana itu seperti halnya pencurian, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan hal-hal seperti itu ya, termasuk narkotika dan banyak yang bisa kami sebutkan yang biasa masyarakat mengetahui. Ada juga hal-hal yang sifatnya keperdataan atau perkara perdata. Contohnya terkait dengan waris, contohnya hutang piutang, sewa menyewa, perkawinan. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sifatnya perdata. Ada juga tata usaha negara. Tata usaha negara adalah apabila ada pemangku kebijakan yang kemudian mengeluarkan suatu produk berupa surat keputusan, namun surat keputusan tersebut bisa saja ada yang merasa dirugikan sehingga bisa dilakukan gugatan terhadap keputusan tersebut atau kebijakan tersebut, namanya gugatan tata usaha negara. Kami jaksa pengacara negara mempunyai kewenangan untuk mewakili atau atas nama dari pemohon untuk mendapatkan surat kuasa khusus bertindak atas nama pemohon. Yang tadi sudah saya sampaikan, pemohonnya siapa-siapa saja.
Itu secara sekilas. Kalau Secara mau lebih sekilas. dalam lagi, lebih banyak lagi, Iya. Caknya kami selesai-selesai ya, sedang Pak. betul kalau misalnya ditanya karena hal seperti ini jarang. Taunya jaksa itu hanya pakai toga. Benar, benar. Kenapa kok misalnya ini Kak Radian ini pakai baju PDH, pakaian dinas harian? Iya. Pakaian dinas harian kami seperti ini. Oh. Kenapa Kandidasi kok merah seperti ini? Kami Beda. tidak boleh pakai pangkat, kami tidak boleh pakai jabatan karena sesama klien kami berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dalam hukum perdata antara pihak satu dan pihak kedua itu setara. Jadi tidak ada perbedaan. Betul, betul. Jadi sama kedudukan kami. Makanya kami keseharian kami, dress code kami, pakaian dinas harian kami seperti ini. Kalau hari Jumat baru batik. Ya, jadi lebih membaur lah Pak. Lebih ya. membaur. Tidak ada pembatas dan juga jarak. Iya. Itu. Cak itu apa kalau Betul. Pak pengacara ngomong tuh? Iya, jelas. Tertata ngomong iya. Boleh kenal dengan beliau berdua tapi dia jangan berurusan. Nah, boleh kenal baik. Jadi, mana, Pak Naungan. Jadi mungkin juga masyarakat kita khususnya masyarakat Indonesia juga masih banyak yang awam masalah adanya bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan itu sendiri. Pada hakikatnya sebenarnya perdata dan tata usaha negara itu sendiri sudah termaktub dalam Undang-Undang Kejaksaan yang 11 2021 yang menerangkan bahwasanya untuk mewakili pemerintah atau memberikan pertimbangan kepada presiden atau badan hukum lainnya bidang pemerintah, kejaksaan diberikan kewenangan dalam hal keperdataan dan tata usaha negara. Kemudian juga kenapa ada lahirnya Datun atau Perdata dan Tata Usaha Negara itu sendiri merupakan diatur dalam tata organisasi kejaksaan, ya kan? Yang sekarang Perpres 35 tahun 2021. Nah, kejaksaan itu sendiri punya 5 sub bidang tugas. Yang pertama itu penegakan hukum. Kemudian ada bantuan hukum, ada tindakan hukum, ada pelayanan hukum, dan ada tindakan hukum lain. Nah, penegakan hukum inilah yang dalam konsep dibatasi dalam hal keperdataan dan tata usaha negara. Namun di situ juga sebenarnya Datun ini pada prinsipnya untuk menjaga 3 hal. Bagaimana pemulihan dan penyelamatan keuangan negara atau harta milik negara, dan menjaga wibawa dan kemarwahan negara. Di mana salah satu contohnya adalah kejaksaan itu diberikan kewenangan dalam hal salah satunya melakukan permohonan pembubaran terhadap PT atau perusahaan terbatas atau perseroan terbatas yang melakukan tindakan merugikan kepentingan umum, melakukan pembatalan perkawinan. Nah, misalnya Cek Maria nanti kan Kawin. istri pertama, tahu-tahu suaminya kawin lagi istri kedua tanpa melalui proses yang Istri pertama. sesuai dengan Undang 174, PP 975 atau kompilasi hukum Islam, tidak didaftarkan sesuai. Kita bisa mintakan pembatalan. Ini yang menjaga hak kepribadian masyarakat. Ini bisa minta langsung, memintakan kepada jaksa pengacara negara untuk memintakan pembatalan perkawinan ini. Ini menarik. Tapi janganlah kalau bisa ya kan. Jangan latar-latar ke Maria. Lanjut ke Baik dah, Pak. Nggak ngerti juga aku, Bapak ini ngomong apa, aku udah Ya. Jangan Jadi lah. pokoknya itulah. Jadi tugas kejaksaan itu bukan cuma ngurusi pidana tapi juga perdata Dan tata usaha dan negara. juga tata usaha negara. Iklan Jadi dulu, Abang. ada perdata, tata usaha negara, pembatalan perkawinan. Jaksa juga ikut untuk menyelesaikan. Jangan dilanjut dulu, budak receh-receh ini, Pak. Iklan, iklan. Ada yang mau lewat, Pak. Iya. Silakan. Jangan jaksa yang lewat ini, Pak. Silakan. Dah. Terima kasih pemirsa Pau TV masih Ah. di Warung Ebok. Kita ada segmen kedua. Cak, biasa Ya. kalau di segmen kedua ini kita bakal buka penelpon secara live. Ya. Nah, interaktif ya. Cak hubungi kita di 0711 380022 dengan Bapak Jaksa-Jaksa yang ada. Ya, bersama dengan Bapak Pengacara Negara. Bapak Pengacara. Bapak. Ini menarik.
Ada Mas Karena Eko, di- ada Abang Naungan dan Pak Radian. Pak Adian. Iya. Jadi biasanya kalau kita dengar jaksa itu pasti kasus-kasusnya yang besar-besar itu. Iya, Misalnya sidang korupsi ya, dan persidangan sebagainya. lah ini Iya, Abang. dan ternyata masyarakat juga harus tahu bahwasanya beliau pengacara negara ini juga bisa menangani permasalahan-permasalahan masyarakat ya Pak ya. Iya, Nah, katanya ada bisa juga pembatalan perkawinan. Kalau misalnya Maria bini pertama, laki kau kawin lagi bini kedua, kau tidak setuju, pacak dibatal ke? Nah, dengan syarat-syarat tertentu. Pengacara negara bisa nanganinya. Nah. Aku nih masih kecil, kawan itu bingung aku. Tapi walaupun Kau masih tuh kecil badan baik. Iya, kau tuh kecil jangan badan jalan- baik, tapi boros. Iya, boros. Iya, Eh, nengok. ngapo ini lah. Tapi kita tanya ke bedanya. Nah, bedanya Pak pengacara seperti Bapak Negara. ini, dengan Dengan pengacara yang dengan umum. pengacara umum atau pengacara biasa yang Iya, suka apa, kita apa beda apa sama tuh? apa? Jadi selama ini kita mengenal Ah. pengacara saja, jadi Iya. tanpa ada embel-embel negara. Cek Daus ya. Contohnya ada beberapa pengacara yang juga selebritis, Wah. Pak Hotman Paris Iya. misalnya, dan banyak contoh-contoh yang lain. Kalau di sini Kalau di Cek Pal Daus, TV Pak. ada Pak pengacara, Daus. presenter sekalian dia pengacara Sama- juga. Ada sama- Cek Daus. Yang penting pengacara jangan pengangguran banyak acara. Acara. Nah, Iya. kami. Pak sih. Kami. Kami lah itu pelakunya. Pas itu sudah mukanya pengacara pengangguran banyak acara. Ya, Sini kan. langsung ke kita ya. 1, 2, 3. Tidak sini dah. Terus Pak, terus Pak. Ya, jadi pengacara tersebut bisa mewakili kepentingan klien kan. Kami juga mewakili kepentingan klien dalam hal ini yang tadi sudah saya sebutkan, ada kementerian, ada instansi pemerintah, ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha yang ada kaitannya dengan keuangan negara ataupun keuangan daerah. Kami bisa mewakili kepentingan klien itu juga. Jadi sama-sama mewakili kepentingan klien, namun undang-undang melekatkan kami dengan kewenangan yang lain seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Naungan, koordinator di bidang Datun Kejati Sumsel, itu menyampaikan salah satunya pembatalan perkawinan, pembubaran PT, pembubaran yayasan. Jadi ada beberapa hal, misalnya nih, selama ini kan kita mendengar adanya investasi bodong, Ya. meresahkan masyarakat, terus pinjol juga meresahkan masyarakat. Itu kira-kira Nunjuk, mulai. apa sih yang bisa negara lakukan? Ternyata apabila memang sudah terbukti, tentunya ada kekuatan hukum tetap sehingga yang bersangkutan, misalnya perusahaan tersebut itu bermasalah atau mengganggu kepentingan umum, kita bisa membubarkannya. Jadi ada beberapa hal yang memang hanya dimiliki oleh khusus eksklusif pengacara negara. Jadi itu yang membedakan pengacara biasa dengan pengacara negara. Dalam hal ini kami disebutnya JPN, Jaksa Pengacara Negara. JPN, Jaksa Pengacara Negara. Tuh Maria, perbedaannya. Oh, menarik ya, wabahnya menarik. Hah? Apa Apa lesunya ini? Minum Iya, dulu, apa ini agak- minum dulu. Ya lah kan keluar kan ini aku. Tapi kalau misalnya masyarakat butuh bantuan, misalnya Pak, ada kasus-kasus yang ingin diselesaikan oleh mereka, tapi meminta bantuan dari jaksa negara itu bisa Pak ya? Kami punya kewenangan yang sangat luas, bahkan dalam arti kami bisa memberikan namanya Yankum, pelayanan hukum kepada masyarakat, terus kemudian konsultasi hukum dan juga ada bantuan hukum. Kami melayani baik itu di kantor maupun melalui kanal-kanal sosial media kami. Silakan saja bisa diakses, mungkin melalui Instagram ataupun website dari Kejaksaan Tinggi Sumsel. Di situ ada saluran apabila ingin melakukan konsultasi atau ingin berdiskusi ataupun ada hal-hal yang terkait dengan aspek keperdataan. Perdata ini luas ya. Begitu kita lahir ada akte kelahiran, begitu kita mati ada akte kematian, akte nikah dan sebagainya. Itu adalah hubungan keperdataan. Jadi kita tidak bisa lepas dari hal itu. Jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, pinjam Warisan ya, Pak, meminjam, ya? waris. Banyak faktor lah, banyak hal, ganti nama, apapun. Jadi jual beli semuanya ada aspek perdata dalam hidup ini. Itu Maria. Nah, yang paling banyak kasus perdata yang terdaftar di kejaksaan itu Pak, yang meminta pertolongan dari pengacara negara ini kasus Selama apa, tahun Pak? ini kali Pak, Iya. selama tahun Mungkin 2002. yang sudah terselesaikan Baik. gitu. Kami ada namanya produk legal assistant.
legal assistant itu adalah melakukan pendampingan hukum terhadap BUMN, BUMD, instansi pemerintah daerah dan kementerian, juga lembaga pendidikan. Contohnya kalau kami selama ini dengan Unsri, dengan beberapa pemohon yang lain, yang memang secara kapasitas dimungkinkan untuk kita bisa lakukan kegiatan pendampingan, maka kita melakukan kegiatan pendampingan hukum untuk pengadaan barang jasa misalnya. Supaya mereka terhindar dari potensi permasalahan hukum. Itu biasa kita dampingi. Itu Ini ada namanya legal telepon. assistant. Kita angkat dulu Pak penelpon. Apa yang diangkat? Iya. Telepon. Oh, ini juga galon diangkat aja. Halo, orang Wak Ebo. Halo, Halo, Waibo, Wabah. sehat. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Sandi di Kertapati. Oh, di Kertapati. Ya, silakan Pak. Bapak mau Ada yang bertanya. ditanya ke masalah hukum perdata ini? Nanya masalah bisa tak minta kamu ke kejaksaan. Kami ini lagi ribut masalah warisan. Nah, waduh. Bisa tak minta bantu apa kayak mana kayak kan. Banyak pewarisan tuh Pak. Banyak apa warisan tuh? Ngapa berebut? Apa macam Banyak. mana kamu nih? Banyak. Iya. Warisan ini tidak banyak, tapi membuat pening gitu. Iya. Jadi cak mana minta bantuan Iya. hukumnya dari kejaksaan. Nggak usah gitu. beli bening Pak, barang dikit nak dibening ke. Kita tuh masyarakat kami ini kena biaya dan kalau konsultasi minta bantuan. Oh, pendampingan nih. Ya. Dia pendampingan cek itu. Oh. Oke, terima Karena kasih. iya itu bebas. Iya, iya, Oh, iya, iya. Kayak lagi jaga warung Bapak ini. Cak Ito dong punya gue baru. Iya, Aduh, iya, nama iya. nih pasti Iya. ya. Iya, iya, iya. Ada Bapak beli dari rasoku Kertapati. itu di Kertapati. Ya. Nah, Cak mana, Pak? masalah waris juga masuk itu Pak ya? Ya, Masuk. jadi di kami itu bidang datun baik dari direktorat kami di eselon 1 namanya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung. Itu kemudian di bidang datun pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan di Kejari-Kejari juga ada namanya Kasih Datun di seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu punya prinsip yang memang menjadi semboyan kami dan semangat kami, yaitu morality, integrity, no fee. Jadi no fee di sini segenap pelayanan di bidang datun tidak dipungut biaya. Jadi Nah, Pak untuk Sandi- hal-hal yang terkait dengan waris, beliau ini Nah, mungkin Mano, silakan Pak Pak tanggapannya Naungan. Pak. Abang, Waris tadi, Abang Pak Naungan. Naungan. Bisa kita selesaikan Pak? Memang kalau orang Medan tuh banyak warisan. Ya. Tanah abang luas deh, kata Iya, orang iya, Jakarta. Ya. Baik, saya coba memberi tanggapan ya. Artinya jaksa pengacara negara itu pada prinsipnya kalau memberikan pendampingan kepada negara, baik itu pemerintahan pusat, kementerian, lembaga atau daerah. Nah, terkait kepentingan person atau perorangan, ada namanya bidang pelayanan hukum. Nah, orang perorangan bisa memintakan jasa jaksa pengacara negara, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan, datang ke kantor pengacara negara untuk menceritakan apa permasalahannya. Nah, di sini kita hanya akan memberikan merespon, memberikan masukan lah, ataupun aturan-aturan langkah-langkah hukum apa yang bisa diambil seseorang ini. Memang jaksa pengacara dibatasi, bukan untuk kepentingan perorangan. Nah, namun dalam hal masyarakat secara perorangan mencari layanan hukum bisa. Nah, secara tertulis, secara lisan akan dijawab oleh jaksa-jaksa pengacara negara. Jadi nanti Bapak yang dalam hal ini permasalahan warisnya, silahkan datang ke Kejati Sumsel di lantai 6, ada ruang pelayan, lantai 7, ruang pelayanan hukum secara gratis. Seperti kayak kata Pak Eko tadi, no fee. No fee. Nanti kalau memang dibuat secara tertulis akan dijawab jaksa pengacara negara secara tertulis. Secara lisan pun bisa. Artinya kita menciptakan jangan ada masyarakat buta langkah-langkah hukum. Karena kalau buta melangkah nanti kita salah jalan. Nah, akhirnya tujuan yang kita capai juga tidak tercapai. Seperti itu. Masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai. Jadi beliau-beliau ini membantu bagaimana caranya kita untuk mendapatkan perlindungan hukum, langkah-langkah hukum apa yang harus kita perbuat supaya kita tidak salah langkah. itu dia. Terima kasih Pak Jadi, Naungan. Pak Eko, khusus perorangan memang itu tadi kita bisa berikan informasi langkah-langkah yang apa yang akan dilakukannya, aturan hukum apa yang
yang harus dia buat. Jadi tidak buta hukumnya terhadap Benar, masalah tidak buta tadi. hukum. Betul. Tapi kalau untuk mendampingi seperti pengacara, perorangan nggak bisa. Nggak bisa. Lain. Karena Hanya bisa sudah mengarahkan. dibatasi kepada negara atau badan hukum Perusahaan negara negara, lainnya. ya. Ya. Novi itu Pak ya? Novi, insya Allah, ibadah itu, Ibadah, sedekah jariah. Novi. Tapi kalau ngopi bareng boleh Pak Ngopi, ya? boleh Iya. ngopi. Ada kopi di sana, kita Iya. kasih kopi. Diskusi ya. Kita Kami iklan sediakan dulu. kopi gratis. Jadi pemirsa kita balik lagi sedang suka ini Oh, tetap iklan bersama terus kami. ini Iya, dah, iya. tetap bersama kami di Warung Waebo. Terima kasih pemirsa masih di Warung Waebo. Nah, kita undang lagi Wak Aba ya. Betul, betul, betul. bagi pemirsa di rumah yang pengen nelpon interaktif dengan kita hari ini di 0711 3800022 Betul? tentang apa Be masalah hukum mungkin Pak Cak. Iya, Masalah perdata dan juga tata atau usaha. syariah. Atau dengan Pak Radian atau untuk Biarlah. Biarlah beliau berdua yang menerangkannya. Dari pembahasan kita dari dua sesi tadi ternyata di Kejaksaan Tinggi itu ada yang namanya konsultasi hukum untuk masyarakat kita. Iya, benar. Tidak bisa didampingi perorangan tapi untuk ke pengadilan dan sebagainya, tapi bisa konsultasi. Bisa Mana diarahkan. bagusnya langkah apa yang harus diambil, misalnya kalau untuk waris tadi Pak konsultasi dengan beliau ini berdua, itu apa yang bisa diselesaikan, langkah apa yang harus kita ambil berikutnya. Misalnya kalau kita agama Islam sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan sebagainya. Iya. Ini yang masyarakat tidak tahu. Jadi beliau-beliau hadir ini, gunakanlah jasa-jasa beliau ini untuk manfaat kita semua. Nah itu. benar. Benar tak? Jasa. Pak Bangun? Tidak setuju Ya. itu. Pak Bangun. Pak Naungan. Ya. Aduh, siapa Lagu pula Pak salah. Bangun itu? Pokoknya Pak Ebo, Iya. ingat aja lah. Ya. Semua itu di bawah naungan. Kan? Nah, Maksudnya semua di bawah naungan Allah dan Naungan Allah, naungan Tuhan, naungan negara dan sebagainya, Naungan Pak. negara, benar. Nah, tapi kita ini lagi marak-maraknya ini, Pak, apa namanya itu? Inflasi. Ya? Nah, itu akan Cak Wong inflasi Abah tadi. ini kemarin Pak Gub ada acara bahas soal inflasi, segala macam inflasi segala macam. Ini apakah inflasi ini mengancam apa Nah, gimana sih? berpengaruh enggak Pak? Iya. Pak kira-kira. Beberapa waktu yang lalu ada kebijakan yang memang sangat terpaksa sekali diambil oleh pemerintah terkait dengan kenaikan BBM. Oh. Hal tersebut tentunya menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, walaupun kami meyakini hal tersebut memang terpaksa dilakukan dan sudah melalui beberapa kajian yang matang oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau ya langkah itu yang sudah diambil. Oleh sebab itu pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Presiden menindaklanjuti dengan memberikan aturan, regulasi, dan diperintahkan kepada jajaran di bawahnya untuk memberikan semacam stimulan atau memberikan semacam bantuan dalam bentuk dana tidak terduga yang persentasenya sudah diatur melalui porsi APBN maupun APBD, sehingga alokasi dana tersebut nanti dimanfaatkan jangan sampai terjadi kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau harga menjadi tidak terkendali sehingga perekonomian masyarakat akan terguncang. Masyarakat akan menjadi kesulitan, angka kemiskinan akan bertambah dan nanti akan ada implikasi yang lebih luas. Pengalokasian dana tersebut tentunya kami diperintahkan oleh Bapak Jaksa Agung untuk melakukan legal assistance yang tadi saya sampaikan, yaitu berupa pendampingan hukum. Pendampingan hukum kita lakukan tentunya dengan mitra kami, dalam hal ini Pemprov, untuk melakukan langkah-langkah kira-kira apakah alokasi dana tersebut nantinya bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat secara aturan-aturan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum nantinya. Karena kita selama ini mendengar dana bansos, dana BLT diselewengkan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Nah, ini yang perlu kita hindari, ini yang perlu kita antisipasi. Bidang Datun hadir untuk memberikan upaya-upaya perlindungan yang sifatnya preventif. Jangan sampai nanti langkah-langkah yang diambil itu menimbulkan permasalahan hukum di
di kemudian hari. Itu yang perlu kita jaga. Bidang Datun hadir di situ, melakukan kegiatan yang namanya pendampingan hukum untuk kepentingan masyarakat banyak. Tuh, Pak. Iya. Tapi buruk tak sih Pak, misalnya ancaman inflasi yang terburuk bagi daerah Sumsel ini? Apalah Pak kita Ya dari jelas, daerah? contohnya begini, tahun ini kita bisa membeli Aqua ini, air mineral ini di harga 3.000. Tahun depan karena inflasi sedemikian tinggi, dengan uang 3.000 kita sudah tidak bisa beli lagi. Bisa jadi harganya 5.000, 6.000 karena ongkos produksinya, ongkos bahan bakunya, ongkos distribusinya naik. Akibat kenaikan BBM. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Sistem inilah yang kemudian berusaha untuk dicermati, ditelaah, kemudian diantisipasi. Pemerintah melakukan langkah-langkah kira-kira apa sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Ketika nanti daya beli masyarakat turun, saya yakin akan ada kegoncangan ekonomi dan itu yang tidak diinginkan pemerintah. Kelesuan ekonomi ya Pak ya? Iya, pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa sehingga nanti hal-hal yang sifatnya inflasi tinggi, tidak terkendali, itu akan dicegah dan salah satunya dengan bantuan atau pendampingan dari jaksa pengacara negara. Tapi alhamdulillah katanya Provinsi Sumsel ini dapat penghargaan juga sebagai provinsi yang berhasil menekan inflasi itu tadi. Ya. Kalau dari pertemuan kepala daerah dan Forkopimda di Istana Negara kemarin, Sumsel termasuk yang 10 besar 10 bisa Menekan ya, Pak? menekan inflasi. Wah, tepuk tangan. Tidak sia-sia Pak jaksa-jaksa pengacara kita ini bekerja ya. Ada pertanyaan Pak Ebo? Iya, tahu Maria. Pak ini dah. Iya. Maria lagi geleng-geleng Iya. dari tadi duduk. Dia biasanya penting. ngomongin masak, Iya, Pak, masak, Pak. kerajinan. Kebersihan, Dia agak dia, susah Pak. kalau ngomongin inflasi, Pak. Coba apa nih Maria? Heeh. Tidak tahu ke inflasi gitu apa. Iya. Coba terangkan dulu, Pak. Pak, Cik abang Naungan, Naungan. di bawah Pak Naungan. Cik Maria ya, ya memang istilah inflasi apa? Iya apa Pak? Ya. Padahal inflasi itu apa ya, kenaikan barang dan jasa. Karena yang naik itu cuma dua biasanya. Iya, apa Kalau nggak barang jasa. Itu ya. Iya benar, Kan? Pak. Yang kemarin kan minyak goreng tuh. Jadi tapi ini secara umum menyeluruh. Oh. Dalam waktu yang terus menerus dengan jangka waktu tertentu. Artinya, contohnya kan BBM ini kan seluruh Indonesia naik kemarin. Otomatis ini barang dan jasa pada hari itu dan ke depannya dalam waktu tertentu pasti naik nggak? Contoh, jasa misalnya, jasa pengangkutan yang dulunya 1 liter 6.000, sekarang 10.000, naik nggak kira-kira jasanya? Naik. Suka belanja online nggak? Suka. Iya, betul. Belanja online coba cek sekarang ongkirnya. Naik. Ya, Pak. betul. Kalau naik, kita lihat tingkat kenaikannya. Kalau tidak naik, berarti upaya pemerintah sudah tepat. Karena salah satu yang dijadikan sasaran, salah satunya adalah yang Belanja seperti online. itu. Oh. Ya, jadi Pengiriman ya, Pak, ya? ongkir, salah satunya itu kan biaya jasa. Iya. Jadi konsep berpikirnya inflasi itu ketika sesuatu keadaan yang secara meluas terjadinya kenaikan barang dan jasa. Namun di sini pemerintah melakukan tindakan-tindakan pada khususnya menjaga kestabilan ekonomi lapisan bawah. Makanya dalam instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang pengendalian inflasi ditindaklanjuti dengan bagaimana daerah menggunakan biaya tidak terduga pos anggaran itu untuk mencegah ini. Dan salah satunya juga penekanan kepada penggunaan dana desa. Bagaimana dana desa itu diprioritaskan dalam APBDes-nya dengan menggunakan instrumen bantuan langsung tunai, BLT. ya. Nah, ini konsepnya menjaga, jangan ada kita yang nggak makan. Betul. Jangan sampai ada yang kalau perut sejengkal lapar nggak bisa berpikir, kerusuhan yang secara meluas Sedih akan saya terjadi. mendengar, Pak. Sedih. Makanya Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat edaran bagaimana mekanisme penggunaan biaya tidak terduga pos anggaran pada daerah untuk digunakan dalam mengatasi inflasi daerah yang dibentuk dalam tim pengendalian inflasi daerah. Insya Allah di Provinsi Sumatera Selatan itu sudah ada. Aman. Sudah ya. aman. Ya. Tapi kalau menurut Bapak ini
Sumsel aman, Aman Pak, nggak, Pak? dari misalnya Insya gejolak Allah inflasi ya. kita terus berupaya, kita tidak lupa berdoa, hasil terbaik insya Allah akan kita. Kalau ancaman terbesar di Sumsel tuh Pak kira-kira? Pak? Alhamdulillah semua bentuk potensi ancaman sudah kita mapping, sudah kita petakan, sudah kita antisipasi. Mudah-mudahan lah. Aman. ya? Aman. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang penting agak pempek masih stabil. Nah. Ya. Itu masih pacar aman. Pokoknya Cukup dapat cukup tanggal 2 Pak. Cukup dapat- Pokoknya Yang penting baca nyirup cukup. Ngirup. Pokoknya ngirup terus. selama kita masih Mbak Pacak makan pempek, ngirup cuko dan Aman lah itu. ada uang yang begadang di balik itu semua. Nah, bener tak? Jadi pempek jadi. Pempek tadi. Jadi jualan warung Waebo ini harga-harganya naik apa stabil? Jangan dosa ke naik, dosa ke turun, isinya lagi Isi dah kate, kate. Pak. Enggak ada barang ini, Pak. Properti ya. Salah satu penerima manfaat nanti dia bisa. Kita aju ke ini. Nah, Pacak Pak diaju ke Pak. UMKM bisa. UMKM, Sampai sasaran. usaha mikro. Ya. Iya. Itu aju ke Pak Kecil ya. yang menengah, Iya. Ay, dari dulu udah diajuk koi. Apa deh dah? Iya. Allah, dah kau cek. Beda apa dengan resesi? Nah, Resesi itu beda ya, Pak? Apa coba? Ya, kalau resesi kan itu telah terjadi dampak buruk dari inflasi, salah satunya adalah resesi. Itu bersifat Akibatnya, berkepanjangan. ya. Itu kalau inflasi sedemikian meluas menjadi akut, menjadi resesi seperti itu. Alhamdulillah. beda. Sumsel lidak loh Pak. Alhamdulillah. Dan Mudah-mudahan, mudah-mudahan Pak, ya. seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Amin. terhindar. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jangan sampai aku jualan lagi kentangnya. Jangan sampai terjadi kayak dulu Kayak tuh COVID ya, Pak. Krismon, Krismon apa lah segala itu, Pak, ya, macam. Krismon. kita angkat dulu Telepon ada telepon, Aduh, halo. kenapa ini? Ayah ada. Telepon kita nih. Halo, warung Waebo dengan siapa di mana? Andini di skip. Ya. Kedengeran Mbak Ebo ya? Sudah di kok ini tadi Andini. Iya, oh. Silakan, Andi, Andi. ini apa yang dibahas Andi. ini? Pembatalan perkawinan? Warisan? Kalau tanya untuk bawa beritanya saya juga di Hah? Apa? Tolong dibenerin. saya pernah baca di berita kalau dia itu bakal itu maksudnya gimana Pak? Hah? Boleh diulangi, Mbak? Ulang lagi Mbak, pelan-pelan sedikit. Ini pecahnya error ini. 2000. Kalau saya 2023 itu akan maksudnya bagaimana Pak? 2000 apa dia? Nggak, sumpah ada jelas. Bentar, Tolong Pak benerin Boni, dulu tolong speaker ini. terjemahkan. Tolong Benerin dulu, ini. Pak. Mungkin dari planet itu, di planet luar ini. Berita. Berita katanya 2023 itu bakal kelam. Oh, berita 2023 itu katanya bakal kelam, Pak, tahun Oh, yang depan. resesi tadi. Iya. Kali ya, resesi tadi ya. Bener, Mbak, seperti itu. Perasaan Mama Loren sudah Oke, terima kasih Mbak Andi. Akan langsung dijawab. sumbernya dari Kita Mama Loren. jawab Iya. sudah- Jawab sudah iklan ya? Oke, tapi kita Kita jawab jawab sudah iklan, kaget lah Pak. ya. Iya, Sudah oke, iklan. oke. Kita naik. 2023 bakal resesi kan. Benar atau Kelam, tidak? ya. Nah, cakap tanggapan Bapak Jaksa kita Kabarnya. akan kabarnya. Tapi Atau jangan nyo. kemana-mana, kita balik lagi sudah yang sikok ini. Wah. Walaupun udah segmen terakhir, tapi tetap semangat ya, Terakhir tepuk ini? tangan. Iya, Bukan ada segmen 3 ini? sudah yang keempat. Tapi kita masih buka telepon enggak? Boleh, oke. Kita masih buka telepon interaktif di 0711 380022 kalau waktunya memungkinkan. Iya. Tapi kita nak jawab dulu pertanyaan dari Mbak 2023 Andini. ini. Di skip tadi, cak mana Pak tanggapannya Pak? Tentang kabar tahun 2023 Ya, itu katanya kelam. Nah, Ya. gara-gara Masa kelam. inflasi ya. Tadi disampaikan oleh penanya bahwa tahun 2023 ada kekhawatiran karena ada beberapa statement yang sempat viral bahwa 2023 itu kelam. Saya rasa tidak ya, karena yang perlu ditumbuhkan adalah bangsa ini setelah pandemi ternyata bangkit untuk lebih siap, dan kenyataannya roda perekonomian sudah mulai menggeliat dan sekarang kita bisa rasakan kehidupan sudah berangsur-angsur normal. Bahkan Bapak Presiden pernah mengeluarkan statement dalam waktu dekat kemungkinan kondisi pandemi ini akan segera berakhir dan akan segera tidak diberlakukan lagi, sehingga mungkin nanti akan semakin bertambah baik lah
situasi yang selama ini sempat terpuruk, terutama karena pandemi COVID. Jadi rasa optimisme ini yang perlu kita tumbuhkan, dan kemudian gelora dan semangat kita untuk menyongsong hari yang lebih baik itu yang perlu kita pupuk sedemikian rupa. Memang pasca terjadinya kenaikan BBM ini menjadi tantangan buat kita bersama, namun kita harus yakin bahwa memang itu diambil dengan penuh pertimbangan dan keterpaksaan. Sehingga di sini kami sampaikan keberadaan kejaksaan dalam hal ini bidang Datun dalam mendampingi pengalokasian dan penyaluran dana tidak terduga supaya tepat sesuai dengan pos-posnya dan terhindar dari permasalahan hukum dan bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sehingga tidak terjadi inflasi dan perekonomian masyarakat akan membaik. Itu yang kita harapkan. Kalau sudah langkah-langkah itu kita lakukan, maka prediksi atau ramalan ataupun saya tidak tahu dengan pertimbangan apa itu disampaikan Indonesia 2023 akan kelam, saya rasa akan semakin jauh dari kenyataan. Optimis. Kalau Pak Naungan ada tanggapan Pak? Coba Pak. Yang pertama saya tanggapi kekhawatiran kita itu terlalu berlebihan lah saya pikir kan. Artinya secara dini pemerintah telah melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan akurat dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 agar segera menindaklanjuti dampak inflasi. Kemudian baik itu peraturan Menteri Kementerian Desa dan tertinggal langsung segera membuat Kepmen tentang penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai. Kemudian begitu juga Mendagri dengan mengeluarkan surat edaran bagaimana mekanisme pengalokasian dana biaya tidak terduga untuk digunakan mengatasi inflasi daerah. Ini suatu bentuk wujud nyata. Tapi kalau tidak ada tindakan nyata, ini bisa kita berandai-andai kalau di tahun berikutnya akan terjadi apa yang kita khawatirkan tadi. Tapi dengan adanya tindakan wujud ini, kemudian didukung dengan adanya pendampingan atau legal assistance oleh kejaksaan dalam hal ini Datun, insya Allah ini berjalan sebagaimana kata Pak Eko tadi, tepat sasaran, tepat aturan, tepat manfaatnya. Yang kemudian juga kita juga ditekankan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden menekankan bagaimana meningkatkan TKDN dan PKDN. Itu Pak. Tingkat komponen dalam negeri dan penggunaan komponen dalam negeri dalam suatu kegiatan. Artinya apa? Kita menciptakan bagaimana dalam hal melakukan suatu kegiatan itu menggunakan produk-produk dalam negeri. Artinya apa? Kalau nanti dalam produk dalam negeri yang digunakan TKDN dan PKDN yang maksimal, maka menghidupkan roda perekonomian di dalam negeri. Jadi ini juga salah satu solusi. Jadi nggak usah takut. Jadi kita nggak terkecuali memang tidak ada tindakan yang dilakukan, baik itu impres, surat edaran atau apapun. Nah ini Perdata Tata Usaha Negara, Datunnya Kejati melakukan legal assistance terhadap ini. Tapi kita mohon dukungan juga masyarakat berdoa. Manusia bisa berbuat, Allah dalam hal ini Tuhan yang punya kuasa. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita masih tetap berusaha dan berdoa. Jadi, ya Pak ya. Untuk masyarakat ini Pak Naungan apa namanya itu? Harus optimis. Coba dihimbau dulu Pak untuk masyarakat ini. Jangan kalut, jangan khawatir galau, gitu ya. Jangan galau ya. Jangan coba. termakan dengan isu-isu kelam itu. Negara itu hadir dan ada untuk masyarakat supaya masyarakat tidak susah hidupnya. Kecuali kalau tidak begawi, nak mabuk baik kayak kau. Tahu itu kau. Berjudi baik kayak kau. Gawi dah. Jangan kaget sikok bagi dua. Sikok bagi dua gawi kau. Nyala kubong. Aja ketemu Pak Dede ya. Ketemu Pak Dede yang kemarin. Pak Dede. Iya. Lanjut Pak Naungan, himbauan untuk masyarakat kita. Ya, saya memberi himbauan lah. Kita selaku warga negara Indonesia yang punya ketaatan secara hukum, kemudian ketaatan secara bertuhan, artinya kita selalu harus hidup optimis. Kita punya pandangan positif terhadap apa yang dilakukan langkah-langkah pemerintah terhadap suatu keadaan yang memang harus diambil suatu sikap. Sikap yang diambil ini juga
dilakukan tindakan untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan berdampak negatif. Wujud nyatanya kita bisa lihat sendiri, Pak Presiden langsung mengeluarkan impres, kemudian kementerian-kementerian mengeluarkan keputusan dalam hal mengantisipasi inflasi, kemudian Kemendagri juga mengeluarkan surat edaran bagaimana menggunakan biaya tidak terduga yang pos anggarannya ada pada pemerintah pusat, daerah ataupun kabupaten. Nah, kemudian Kejaksaan Agung dalam hal ini bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil instrumen-instrumen ini dijaga, dikawal, didampingi oleh bidang datun melalui legal assistance-nya tadi. Kemudian mari kita tingkatkan penggunaan komponen dalam negeri ataupun tingkat komponen dalam negeri dalam suatu kegiatan apapun, mulai pembangunan infrastruktur ataupun kegiatan sehari-hari kita. Insya Allah inflasi dan jauh pemikiran kita sampai dengan kemungkinan adanya resesi itu insya Allah tidak akan kita alami. Insya Allah. Mungkin dari Pak Eko juga. Silakan Pak Eko. Kalau Mas Eko apa yang ingin disampaikan Mas Eko himbauan. ke masyarakat? Kalau dari kami ini khusus untuk milenial ya. Nah, boleh Pak. Tidak boleh overthinking, tidak boleh insecure. Iya. Hadapi hidup ini dengan penuh semangat. Dan kalaupun toh terjadi hari yang buruk, it's just a bad day. Wow. Not a bad life. Iya. Wah, hanya harinya saja yang buruk, Harinya bukan buruk. hidup Anda. Bukan hidup Anda. It's just a bad Nah, day. dapat ilmu baru ini. Pak Radian ada tanggapan sedikit mungkin Pak? Pak Radian? Nah. Coba dong, Pak. Jadi bahwa kejaksaan itu tidak hanya sebagai jaksa dalam perkara pidana, tapi kami juga punya bidang perdata dan tata usaha negara yang bisa menjadi teman masyarakat dalam hal berkonsultasi terkait masalah perdata dan tata usaha negara. Nah, itu dia. Nah, silakan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, silakan mendatangi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang ada di Sumatera Selatan, bahwa kami punya bidang perdata dan tata usaha negara yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait perdata dan tata usaha negara. Silakan datang ke sana dan itu gratis, tidak perlu biaya. Luar biasa. Terima kasih Pak Radian, terima kasih. Terima kasih Kejaksaan, luar biasa. Jadi pemirsa ngomong-ngomong soal menghubungi, ini Pak mungkin pemirsa di rumah nggak tahu nih nak menghubungi di mana, atau ada Instagramnya, Atau langsung datang ke kantor, Pak, ya? Mungkin pemirsa di rumah Atau bisa ada langsung media mencatat sosial, Pak, Pak? media Bisa sosial. kita layani yang konvensional itu melalui PTSP. Oke. Pelayanan terpadu satu pintu di office hour, di jam kerja kami dari hari Senin sampai Jumat. Kemudian bisa melalui kanal sosial media, boleh disebutkan, Pak? melalui Instagram juga bisa, YouTube channel bisa, melalui website kami juga ada pelayanan PTSP dalam bentuk website juga ada, jadi itu bisa diakses 24 jam. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Begitu juga dengan adanya Halo JPN, nanti silakan diakses. Halo JPN bisa memberikan layanan hukum, bantuan hukum dan konsultasi hukum di situ. Jadi kami mempunyai beberapa kanal sosmed yang bisa digunakan dan silakan diakses oleh masyarakat. Ya, Itu namanya Pak Kejati Sumsel ya Pak atau apa? Kejati nama? Sumsel, cari aja. Oke. Kejati Sumsel ada. Kejati Sumsel, Hashtagnya ada. betul. Hashtag silakan. Kejati Mungkin Sumsel. Kaspenkum nih. Bagaimana Maria? Kau nak nyanyi apa pegang mic itu? Ya, lah sudah dijelas ke galon, yang ngerti alhamdulillah, yang enggak ngerti syukurlah. Ya, kau udah ngerti cari tahu. Cari tahu dewe. Aman. Baik ya. pemirsa, warung Waebo kita hari ini cukup seru. Kita sampai sini dulu, kita ketemu di Rabu depan Iya. jam 3 sampai 4 sore hanya di PAL TV. Memang punya Punya kita dengan narasumber yang berbeda, presenternya yang Inilah. Gaji yang berbeda. Itulah. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.